Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Hidayat. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya dari mata kuliah Tarik Tasri. Biografi singkat Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi mempunyai nama lengkap Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit bin Zuta Al-Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, bertepatan dengan masa Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus, karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Dan mazhab fikihnya dinamakan mazhab Hanafi. Ayahnya Sabit berasal dari keturunan Persia, sedangkan kakeknya Zuta berasal dari Kabul, Afghanistan. Ketika Sabit masih di dalam kandungan, ia dibawa ke Kufah, kemudian menetap sampai Abu Hanifah lahir. Ketika Zuta bersama anaknya Sabit berkunjung kepada Ali bin Abi Thalib, mendoakan agar kelak keturunan Sabit menjadi orang-orang yang utama di zamannya. Dan doa itu pun terkabul dengan kehadiran Imam Hanafi. Namun, tak lama kemudian ayahnya wafat. Abu Hanifah tumbuh dan dibesarkan di kota Kufah. Di kota inilah ia mulai belajar dan menimba banyak ilmu. Ia pun pernah melakukan perjalanan ke Basrah, Makkah, dan Madinah dalam rangka mengembangkan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan yang telah ia peroleh. Sebagaimana kebiasaan orang-orang soleh lainnya, Abu Hanifah juga telah menghafal Al-Quran sedari kecil. Di masa remaja, Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit, mulai menekuni belajar agama dari ulama-ulama terkemuka di kota Kufah. Ia sempat berjumpa dengan 9 atau 10 orang sahabat Nabi, semisal Anas bin Malik, Sahal bin Sa'ad, Jabir bin Abdullah, dan lain-lain. Saat berusia 16 tahun, Abu Hanifah pergi dari Kufah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke kota Nabi SAW, Madinah Al-Munawwarah. Dalam perjalanan ini, ia berguru kepada tokoh tabi'in Atta bin Abi Rabah yang merupakan ulama terbaik di kota Mekah. Jumlah guru Imam Abu Hanifah adalah sebanyak 4.000 orang guru. Di antaranya 7 orang dari sahabat Nabi, 93 orang dari kalangan tabi'in, dan sisanya dari kalangan tabi'at tabi'in. Jumlah guru yang demikian banyak tidaklah membuat kita heran, karena beliau banyak menempuh perjalanan dan berkunjung ke berbagai kota demi memperoleh ilmu agama. Beliau menunaikan haji sebanyak 55 kali. Pada musim haji, para ulama berkumpul di Masjidil Haram menunaikan haji, atau untuk berdakwah kepada kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru negeri. Mazhab yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah adalah mazhab Hanafi, yang merupakan salah satu mazhab fikih dalam Islam Sunni. Mazhab Hanafi terkenal sebagai mazhab yang paling terbuka kepada ide-ide modern. Mazhab ini diamalkan terutama di kalangan orang-orang Islam Sunni di Mesir, Turki, Tiongkok, anak buah India, dan sebagian Afrika Barat. Mazhab Hanafi merupakan mazhab terbesar dengan jumlah pengikutnya sebesar 30%. Meskipun pelajar Islam di seluruh dunia belajar dan melihat pendapat mengenai amalan-amalan yang diajarkan agama Islam. Sejak pertama muncul, mazhab ini telah tersebar luas dan begitu sangat berpengaruh di negara Irak. Mazhab Hanafi ialah mazhab resmi Daulah Utsmaniyah dan masih berpengaruh di negara-negara bekas jajahan Daulah Utsmaniyah seperti negara Syria, Mesir, Bosnia, Lebanon, dan negara Turki. Metodologi fikih Abu Hanifah. Dasar-dasar ketetapan suatu hukum fikih Abu Hanifah yaitu dari 1. Al-Quranul Karim, 2. Sunnah,
di mana beliau selalu mengambil sunnah yang mutawatir, masyhur. Beliau mengambil sunnah yang diriwayatkan dengan ahad hanya jika rawi darinya sikoh. 3. Pendapat para sahabat Nabi atau Atsor. 4. Qiyas. 5. Istihsan. 6. Ijma para ulama. 7. Uruf masyarakat muslim. Kitab mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah merupakan imam yang melakukan usaha pengumpulan kitab untuk mazhab Hanafi. Beliau mengarang banyak kitab untuk mazhab Hanafi, dan yang paling utamanya ialah 6 buah kitab yang mana para ulama mazhab Hanafi mengatakan kitab-kitab ini merupakan zohirul riwayah karena telah diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya. Adapun kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kitabul Asl yang juga dikenal dengan Al-Mabsut. 2. Kitab Al-Jami As-Shogir. 3. Kitab Al-Jami Al-Kabir. 4. Az-Ziyadat. 5. Asyarus Shawir. 6. As-Sigarul Kabir. Imam Abu Hanifah wafat di kota Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Imam Ibnu Katsir mengatakan 6 kelompok besar penduduk Baghdad menyolatkan jenazah beliau secara bergantian. Hal itu dikarenakan banyaknya orang yang hendak menyolatkan jenazah beliau. Di masa Turki Utsmani, sebuah masjid di Baghdad yang dirancang oleh Mimar Sinan didedikasikan untuk beliau. Masjid tersebut dinamai Masjid Imam Abu Hanifah. Sepeninggal beliau, mazhab fikihnya tidak redup dan terus dipakai oleh umat Islam. Bahkan menjadi mazhab resmi beberapa kerajaan Islam seperti Daulah Abbasiyah, Mughal, dan Turki Utsmani. Saat ini mazhab beliau banyak dipakai di daerah Turki, Suriah, Irak, Balkan, Mesir, dan India. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.